Perkenalkan, saya Muhammad Maulidin dari peserta Diklat PKP 4 BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Pada kesempatan ini saya akan membawakan paparan terkait rancangan aksi perubahan sistem pelayanan permohonan IMB rumah tinggal melalui Sitanya IMB atau Sistem Informasi Konsultasi Pertanyaan IMB pada PTSP Kecamatan Mampang Perapatan. Seperti yang kita tahu, visi dan misi Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2022 adalah Jakarta Kota yang maju, lestari, dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan, dan kesejahteraan bagi semua. Sedangkan misi yang terkait dengan rencana aksi yang akan kami buat adalah misi nomor 2, yaitu menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang. Adapun misi yang ketiga yang masih relevan adalah menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdi, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga secara efektif, meritokratis, dan berintegritas. Dari visi, misi, dan misi DKI Jakarta tersebut diturunkan menjadi Renstra OPD. Antara lain, 1. Mendorong kegiatan penanaman modal, peningkatan nilai indeks kepuasan masyarakat, dan penyelesaian pengaduan masyarakat terkait perizinan dan non-perizinan. Sementara tugas dan fungsi Kasubag TU sesuai dengan Pergub 160 tahun 2019 antara lain melaksanakan pemrosesan permohonan perizinan dan non-perizinan dalam rumpun pelayanan perizinan dan non-perizinan rumpun 1 dan 2. Yang kedua adalah mengkoordinasikan pelayanan dan penyelesaian pengaduan atau keluhan atas pelayanan pada UPPMPT Kecamatan Mampang Perapatan. Dan yang ketiga adalah melaksanakan sosialisasi kebijakan dan regulasi terkait tanaman modal dan PTSP. Isu aktual yang berkembang di masyarakat adalah karena diakibatkan kondisi saat ini yang kurang optimal, mengakibatkan penyelesaian pemrosesan berkas perizinan izin mendirikan bangunan rumah tinggal tingkat kecamatan membutuhkan waktu yang lama. Untuk latar belakang permasalahan, setelah kami ambil data primer maupun data sekunder, bahwa hanya 30% IMB yang terbit itu memenuhi batasan waktu atau yang kita kenal dengan Estimated Time Accomplished atau yang disingkat ETA. Jadi di sini hanya 13 izin dari 43 izin yang terbit yang memenuhi ETA dengan rata-rata waktu penyelesaian adalah 21 hari kerja. Padahal seharusnya paling lama 14 hari kerja. Latar belakang yang kedua adalah menurunnya indeks kepuasan masyarakat. Seperti bisa kita lihat di tabel ini, di triwulan 1 2021 nilai SKM adalah 85,87. Walaupun ini memenuhi target dan kategorinya masih baik, tapi terdapat penurunan dari triwulan 4
2020. Jadi dari penurunan nilai SKM ini mengindikasikan perlu adanya perbaikan terhadap permasalahan waktu pelayanan. Untuk gap analisis adalah kondisi existing saat ini terdapat 70% IMB yang melebihi batasan waktu yang disyaratkan atau ETA dengan rata-rata hari 21 hari kerja. Sedangkan kondisi yang diharapkan adalah 100% IMB yang terbit itu memenuhi batas waktu ETA yaitu 14 hari kerja. Yang kedua, kondisi existing adalah penurunan nilai IKM atau SKM pada triwulan 1 2021, nilainya 85,87. Sedangkan kondisi yang diharapkan adalah peningkatan nilai indeks kepuasan masyarakat pada triwulan 2 2021 dengan nilai kategori baik atau sangat baik yaitu di atas 86. Kondisi yang lebih buruk yang akan ditimbulkan jika kendala tadi tidak diatasi adalah pertama, penurunan indeks kepuasan masyarakat. Yang kedua, penurunan kinerja organisasi. Yang ketiga, penurunan kepercayaan masyarakat pada DPM-PTSP. Dan yang keempat adalah penurunan peringkat EODB atau Ease of Doing Business. Ini adalah analisis penyebab utama. Kita pakai metode APKL. Jadi isu aktualnya adalah kurangnya sumber daya manusia, kurangnya kompetensi SDM, berkas permohonan tidak lengkap, terbatasnya waktu untuk dilakukan peninjauan lokasi karena kondisi pandemi. Jadi kita masukkan nilai pada APKL ini berdasarkan skala Likert menggunakan metode FGD dan didapat penyebab utamanya adalah berkas permohonan tersebut tidak lengkap. Untuk identifikasi akar masalah. Di identifikasi ini kami menggunakan metode Fishbone dengan cara FGD. Jadi dari mekanisme SDM, sarana prasarana dan lingkungan didapat salah satu adalah kurang jelasnya informasi ke pemohon. Dari sarana prasarana adalah kanal konsultasi atau pengaduan belum efektif. Dari sisi SDM, petugas kurang responsif. Dari sisi lingkungan adalah pemohon kurang respon jika ada perbaikan. Hal itu mengakibatkan berkas permohonan tidak lengkap. Dari poin-poin identifikasi masalah tersebut kita masukkan dalam tabel ini. Jadi kita ambil kondisi saat ini. Untuk aspek mekanisme adalah kurang jelasnya informasi pada pemohon terkait persyaratan administrasi dan teknis IMB. Kondisi ideal yang diharapkan adalah pemohon terinformasi dengan jelas. Gap yang kita dapat adalah ketidakjelasan informasi detail teknis dan administratif persyaratan. Untuk aspek yang kedua adalah lingkungan. Kondisi saat ini adalah kurangnya respon dari pemohon jika ada perbaikan. Kondisi idealnya yang kita harapkan, pemohon merespon secara cepat jika ada pemberitahuan kekurangan berkas. Gapnya terdapat ketidaktahuan permohon atau misinformasi dari pemohon. Untuk yang selanjutnya aspek SDM petugas. Kondisi saat ini adalah kurangnya respon dari petugas untuk mengklarifikasi ulang kepada pemohon jika jangka waktu telah melebihi atau mendekati batas atau ETA.
Kondisi ideal yang diharapkan adalah petugas wajib merespon dengan melakukan klarifikasi ulang kepada pemohon sebelum permohonannya akan mencapai ETA. Gap yang kita dapatkan adalah tidak adanya database status berkas yang tertunda dan berkas yang perbaikan untuk dilakukan klarifikasi ulang kepada pemohon. Untuk aspek selanjutnya adalah terkait sarana prasarana. Kondisi saat ini adalah kurang efektifnya kanal pengaduan dan konsultasi berkas permohonan. Kondisi ideal yang kita harapkan adalah kanal pengaduan dan konsultasi bisa lebih efektif dan digunakan untuk konsultasi pra permohonan sebelum masyarakat mengajukan permohonan izin. Jadi gapnya, pemohon belum terinformasi secara jelas atau baik untuk kontak ataupun kanal maupun call center konsultasi di PTSP Kecamatan Mampang. Untuk analisa akar masalah kami menggunakan metode USG atau urgensi, seriousness, dan growth. Jadi dari skala Likert 1-5 menggunakan metode FGD, kami mendapatkan masalah utamanya adalah kurangnya efektivitas kanal pengaduan dan konsultasi. Ini nilai yang paling besar. Jadi setelah dapat masalah utama, kita lanjutkan dengan metode tapisan McNamara untuk menganalisis solusinya. Dari analisa tapisan McNamara, didapatkan solusi yang terpilih adalah mengoptimalkan call center konsultasi dengan langsung kepada tim teknis yang bersangkutan untuk melayani konsultasi baik secara daring dan antara lain dengan membuat sistem informasi konsultasi menggunakan media elektronik maupun secara luring. Rencana aksi perubahan. Rancangan aksi perubahan yang akan kami bangun adalah si tanya IMB atau Sistem Informasi Konsultasi Pertanyaan IMB. Sebagai gambaran awal, saat ini paket permohonan IMB dilakukan secara online dan outputnya juga sudah menggunakan tanda tangan elektronik. Jadi sudah tidak berupa hard copy atau paperless. Sistem aplikasi ini ditujukan untuk menjembatani dan menjadi kanal interaksi antara pemohon dengan petugas dalam rangka prakonsultasi permohonan IMB. Tujuannya adalah setelah tahap prakonsultasi tidak ada lagi kekurangan berkas, kekurangan persyaratan, maupun kesalahan gambar secara teknis maupun administrasi, sehingga bisa langsung diunggah dalam permohonan online melalui web jakevo.jakarta.go.id. Ini untuk alur makro SOP assessing. Jadi permohonan dari pemohon melalui online, penerbitan IRK untuk dilakukan survei dan penerbitan informasi rencana kota. Selanjutnya penerbitan proses IMB dari pengajuan gambar, penelitian teknis, penerbitan retribusi dan pembayaran retribusi. Untuk langkah selanjutnya adalah penerbitan IMB atau EIMB. Nah, di poin 1 dan poin 3 ini dilakukanlah intervensi dengan aplikasi si tanya IMB. Jadi sewaktu sebelum pemohon mengajukan persyaratan dan setelah pemohon mendapatkan IRK dan dia akan mengajukan gambar IMB. Nah, di situ nanti peran dari aplikasi ini. Untuk hambatan dalam IMB sendiri adalah salah satunya berkas dokumen teknis salah, antara lain gambar bangunnya tidak sesuai atau melebihi intensitas bangunan. Yang kedua, berkas administrasi tidak lengkap.
antara lain persyaratan administrasi dan identitas surat tanah tidak sesuai. Hambatan berikutnya adalah kondisi lapangan tidak sesuai dengan gambar. Dan hambatan yang terakhir adalah respon dari pemohon lama jika terdapat perbaikan dokumen. Dalam rancangan implementasi ini, untuk mengurangi potensi berkas tidak lengkap antara lain dengan cara 1. Penyempurnaan SOP, kedua membuat tahapan prakonsultasi. Jadi konsultasi dapat diajukan sebelum mengajukan permohonan IMB dengan cara melalui media elektronik atau media sosial atau melalui sistem teknologi informasi. Yang ketiga, dengan bantuan tenaga ajib atau antar jemput izin bermotor untuk pemohon yang memang tidak mampu atau tidak sempat untuk mengajukan permohonan melalui online. Dan yang terakhir adalah publikasi melalui media sosial pada unit PTSP Kecamatan Mampang Perapatan. Hal yang perlu dipersiapkan adalah 1. Penyempurnaan SOP, yang kedua penambahan layanan konsultasi melalui media atau aplikasi atau media sosial, yang ketiga peningkatan kompetensi ajib terkait teknis IMB, dan terakhir publikasi melalui media sosial. Rencana kolaborasi yang pertama, government to government, dilakukan dengan lintas SKPD melalui Jakarta Smart City terkait peta Jakarta 1 ataupun DCKTRP terkait dengan regulasi tata ruang, dan SKPD atau instansi vertikal lain sebagai pengguna atau pemohon IMB. Yang kedua adalah government to business, yaitu pemerintah berkolaborasi dengan pengusaha atau perusahaan, bisa berupa pengembang, real estate, ataupun asosiasi profesi. Yang ketiga, government to citizen. Nah, ini yang penting. Jadi, pemerintah berkolaborasi dengan masyarakat dan membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam pemberian saran dan masukan serta penggunaan aplikasi ini. Jenis pelayanan publik yang ada dalam rencana aksi ini adalah pelayanan publik digital dengan jenis interaksi, yaitu pemerintah menyediakan kanal di mana masyarakat dapat melakukan diskusi dua arah dengan PTSP Kecamatan, baik secara daring, chatting, ataupun dengan media sosial, ataupun dengan sistem informasi, ataupun video call. Nah, layanan ini dikombinasikan dengan layanan antar jemput izin bermotor untuk yang masih mengalami kesulitan dalam pengajuan. Untuk tantangannya ada unsur kebijakan, yaitu saat berlakunya Undang-Undang Ciptaker dan peraturan turunannya yang mengakibatkan perubahan proses IMB. Yang kedua, infrastruktur telekomunikasi, belum adanya kanal untuk konsultasi terkait pelayanan IMB. Yang ketiga, kesiapan sumber daya di pemerintah, yaitu perlunya peningkatan kompetensi SDM atau petugas lapangan. Keempat, ketersediaan dana dan anggaran, yaitu perlunya penganggaran dalam rangka mendukung pelaksanaan rancangan aksi perubahan ini. Sedangkan tantangan berikutnya adalah perangkat hukum, jadi perlunya penyempurnaan pergub-pergub yang sudah ada yang masih mengacu ke aturan lama seperti pergub 147, pergub 47, pergub 118. Nah, itu nanti perlu disesuaikan dengan turunan Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu PP 6 2021. Kemudian tantangan lainnya adalah perubahan paradigma. Jadi di sini tantangannya adalah merubah paradigma masyarakat untuk dapat menggunakan teknologi informasi dalam proses permohonan IMB dan mengurus izin sendiri tanpa melalui calo. Jadi sesuai tagline kami, urus izin sendiri itu mudah.
Nah, ini untuk alternatif solusi dalam menghadapi tantangan. Kita tentukan ada 3 solusi, jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Untuk jangka pendeknya, perubahan SOP permohonan IMB. Yang kedua, penambahan menu layanan prakonsultasi dalam sistem pelayanan perizinan IMB yang sudah ada melalui si Tanya IMB. Yang kedua, jangka menengah, yaitu penyelesaian Ranpergub turunan dari UU maupun PP Cipta Kerja. Berikutnya adalah peningkatan kompetensi SDM atau petugas lapangan maupun petugas loket ataupun CRO melalui BIMTEK IMB. Sedangkan untuk jangka panjang, perlunya pengusulan penganggaran untuk mendukung pelaksanaan rencana aksi perubahan ini, dan jangka panjangnya adalah merubah paradigma masyarakat untuk dapat menggunakan teknologi informasi dalam permohonan IMB melalui sosialisasi lewat media sosial maupun media elektronik. Untuk rencana aksi inovasi, kita memakai from ASCAP. Jadi mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi. Jadi kita mulai efektifnya tanggal 23 Juni. Untuk pelaksanaannya kita mulai 1 sampai 15 Juni. Ada nanti uji coba aplikasi, implementasi. Setelah uji coba dan implementasi ada pengawasan atau monitoring dan maintenance atau perawatan. Jadi monitoring apakah aplikasi itu ada kendala atau tidak. Untuk evaluasi sendiri adalah pengumpulan data hasil monitoring untuk dilakukan tindakan perbaikan atau improvement. Ini adalah rencana kerja anggaran atau RKA yang kami susun. Jadi untuk urusannya adalah urusan dengan nomor 2 atau kode 2, urusan pemerintahan, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar terkait pelayanan dasar. Bidang urusannya adalah urusan bidang penanaman modal, programnya program pelayanan penanaman modal, kegiatannya penanaman modal di yang ruang lingkup lintasnya daerah kabupaten atau kota. Sedangkan organisasinya adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Untuk jenis subkegiatannya adalah penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non-perizinan. Sumber pendanaan yang digunakan adalah PAD, lokasinya di Provinsi DKI Jakarta. Keluaran subkegiatan adalah pembuatan aplikasi sistem informasi Tanya IMB atau si Tanya IMB. Waktu pelaksanaan adalah Juni sampai September 2021. Nah, di sini kami sudah menyusun uraian apa saja yang perlu kami siapkan atau kami ajukan. Antara lain adalah pengadaan barang dan jasa berupa alat tulis kantor, ATK, printer, maupun snack atau makan minum rapat atau kegiatan jenis lainnya. Yang kalau di total adalah jumlahnya Rp4.425.014. Demikian, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, teman-teman semua. Mudah-mudahan rencana aksi perubahan ini bisa berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya warga Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.